Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا من الشابهات ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din, amma ba'du." Yang saya hormati dan yang saya cintai para santri yang bulan Quran Fajar Asyura yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Jumat hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kecerdasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini. Walina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Ya qulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala. Faslun ay hada faslun. Furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Itnani iku ana loro. Furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Itnani iku ana loro. Aniyatu iku niat. Aniyatu iku niat. Wa ta'mimul badani lan ngratake wa ta'mimul badani lan nyempurnakake badan bil ma'i kelawan banyu. Pasal ini menerangkan fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Jadi namanya fardu itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau fardunya mandi ini kita tidak dipenuhi, maka secara otomatis mandi besarnya tidak sah. Yang pertama yaitu niat. Ketika seorang mandi besar itu diwajibkan untuk berniat. Ketika seorang mau mandi besar, niatnya yang keluar mani awatul ghusla bi raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang perempuan yang setelah haid dan nifatnya sudah suci, mandi wajib juga nawaitul ghusla rafil hadatsil akbari minal haidi atau minal nifasi fardhu lillahi ta'ala. Pokoknya ada niatnya untuk mandi menghilangkan hadas besar. Ketika mandi kita harus menyempurnakan air dengan menyempurnakan badan dengan air. Maksudnya meratakan air ke seluruh badan. Jangan sampai air tersebut itu terhalang sesuatu benda yang menghalangi. Air ke kulit
Contoh, di tangan kita kok ada cat yang sangat tebal sekali, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu. Kalau catnya atau suatu benda yang tertempel di salah satu anggota tubuh kita, baik mata, kepala, kuping, sampai ujung kaki, kok ada benda yang menghalangi air menyentuh ke badan, maka mandi wajibnya tidak sah. Harus airnya tersebut harus benar-benar menyentuh ke kulit, ke seluruh anggota tubuh. Kecuali dalam keadaan susah, repot. Jadi kalau kita mandi wajib kok membasuh ada suatu benda yang tertempel, kok berbagai cara enggak hilang-hilang, itu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dulu, berusaha untuk menghilangkannya. Tapi kalau biasanya ada mangsi, kalau agak remang-remang gitu loh, itu bisa, airnya bisa meresap. Yang tidak bisa meresap itu benar-benar sangat tebal sekali ya. Tapi dengan syarat harus dihilangkan bagaimanapun caranya. Seorang mandi wajib seluruh tubuhnya wajib terkena air. Kalau seorang masih punya hadas besar, kok sudah potong rambut atau potong kuku atau memisahkan anggota tubuhnya yang belum dimandi, itu hukumnya nggak boleh, makruh atau haram. Karena apa? Karena kalau tubuh yang terpisah dari anggota badan yang belum dimandikan, nanti di akhirat kelak akan minta dimandikan. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Ada masih punya hadas besar, kok kamu tahu ada sehelai rambut yang jatuh, dimandikan langsung. Kemudian pasal selanjutnya, faslon suratul wudu'i utawi pira-pira syaratnya wudu. Asyaratun iku ana 10. Suratul wudu'i utawi pira-pira syaratnya wudu. Asyaratun iku ana 10. Al-Islamu yo agama Islam. Watamizulan berakal, sudah tamyiz. Wanaqa'u lan suci. Anil haidi saking haid. Wan nifasi lan nifas. Wa amalan saking perkara yang na'u kang nyegah apa mahu sulemai ing ngalire banyu ilal basyarati marang kulit. Pasal ini menerangkan syaratnya wudu itu terbagi menjadi 10. Yang pertama Islam. Kalau seorang mau wudu pasti agamanya Islam. Jadi syarat-syaratnya, jadi biar wudunya itu sah, syaratnya beragama Islam ya. Kemudian tamyiz itu sudah berakal ya. Berakal, sudah balik, jadi maka diwajibkan wudu. Karena apa? Kalau seseorang mau sholat pastinya kan mestikan wudu ya. Jadi itu wudu itu dibilang sunnah ya, wajib, bilang wajib yang sunnah. Jadi satu paket dengan kita mau sholat ya harus wudu dulu, kayak gitu ya. Jadi dibilang wudu itu dibilang pokoknya masuk wajib lah. Tapi di luar sholat itu misalkan kalian tidak melakukan sholat, disunahkan wudu. Jadi kalau seorang itu wudu, melanggengkan wudu, itu insya Allah dosa-dosa kita pasti akan diampuni lah pastinya. Jadi setiap tetesan air setelah wudu itu malaikat mendoakan kita, minta ampun kepada kita. Terus wajah kita akan selalu
bersinar. Jadi itu memang ada, memang terjadi. Itu kalau seorang itu wudu terus batal wudu, tangi turu wudu, baik turu wudu, buat itu subhanallah. Jadi setiap harinya itu seorang itu bersih, suci. Kemudian itu ya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Itu syaratnya wudu itu harus suci ya, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau seorang masih haid, nifas, itu ya tidak masuk ke kategori syarat-syaratnya wudu. Jadi syaratnya wudu itu harus benar-benar suci ya, suci dari haid dan nifas. Kemudian itu tadi yang beragama Islam juga. Terus kemudian jangan sampai ada air yang menghalang-halangi kulit. Di syaratnya wudu itu kok sampai ada sesuatu yang menghalang-halangi kulit ketika kita wudu, nah, maka dari itu wudunya tidak sah. Harus benar-benar kulit tersebut itu tersentuh air rata. Jadi kalau wudu itu harus rata. Jadi dari kalau sunahnya wudu kan, sebelum wudu kan kita itu cuci tangan, berkumur, baca bismillah, berkumur 3 kali, membersihkan hidung 3 kali. Terus ketika kita wudu, dalam hati niat, ketika air menyentuh muka kita niat awal itu dua berarti asal. Nah, terus masuk muka 3 kali, tangannya harus siku-siku, atasnya siku-siku, jangan sampai di bawah siku-siku, atasnya siku-siku. Terus bagian kepala, terus telinga itu sunnah, terus kaki sampai mata kaki benar-benar bersih, jangan sampai asal-asalan gitu ya. Walayakuna layan to ra'ana halal audwi yang atasnya anggota ma'in barang yawari kang ngawahke apa ma'al-ma'an banyu. Jadi jangan sampai tidak ada anggota yang terkena air ya. Jadi benar-benar airnya itu terkena kulit langsung. Kemudian wala ilmu lan ngerti bir fardiyatin kelawan fardu loro. Wa alla yaqbina lan ta'ala wa alla yaqtabima lan yen ora dinginake fardun min fardhi saking fardune wudu. Terus kemudian harus tahu fardunya juga ya. Terus tidak boleh mendahulukan fardu satu ke fardu yang lain gitu ya. Jadi kalau orang wudu itu benar-benar ingatlah, harus setelah membasuh muka terus membasuh apa, masa setelah membasuh muka langsung sebagian kepala, itu kan tidak perlu. Harus benar-benar urut, tahu fardu satu ke fardu yang lain. Maksudnya itu tahu fardu ini, berarti basuh muka kan fardu wajib, terus setelah basuh muka terus membasuh apa lagi harus urut ya. Terus basuh kedua tangan itu wajib, kita harus tahu. Sunatun perkara yang sunnah wal ma'uturuhu, berarti maksudnya itu yang fardhu sunati sama fardhu sunnah. Jadi maksudnya itu yang sunnah dan fardhu itu harus tahu ya. Yang sunnah mana, yang fardhu itu harus tahu ya. Yang sunnah itu berkumur, menghirup hidung, terus membasuh telinga, tapi dengan catatan harus urut. Setelah basuh, pokoknya berkumur, menghirup hidung, basuh muka, kedua tangan, bagian kepala, terus telinga, kaki, terus kaki.
Kalau membasuh sebagian kepala itu kalau menurut mazhab Imam Maliki itu seluruhnya, itu semua kepala dibasuh. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang kita anut itu cukup sebagian kepala saja. Itu cukup sebagian kepala saja. Wal matuhuri lan banyu kang suci. Jadi kalau kita wudu itu harus pakai banyu yang suci ya. Suci tur mensucikan. Tidak boleh memakai banyu yang sudah dibuat, sudah dipakai. Maksudnya itu kalian tuh wudu, kalian tuh habis wudu. Terus tetesannya wudu yang mengalir di tangan atau di tubuh kamu itu, yang alirannya netes ini seret itu, buat kamu wudu lagi itu nggak boleh. Harus murni airnya itu tidak kecampuran sesuatu benda apapun. Jadi kalau kecuali kalian tuh wudu, biasanya kalau wudu di ember kan masih ada air mustakmal, air yang sudah digunakan jatuh ke ember kan. Tapi dengan catatan air kerannya itu harus selalu mengalir. Nah, air kerannya harus selalu mengalir. Itu itu menggambarkan air yang murni itu lebih banyak. Jadi airnya itu harus benar-benar air murni gitu ya. Wa dukhulul waqti lan manjing waktu wal muwaladatu lan ngatokake lan ngatokake li dalil hadis lan ngake hadas. Maksudnya itu yang kedua syarat orang yang sering keluar hadas, seperti sering ayang-ayangan lah keluar hadas. Jadi keluar hadas itu banyak, sering kentut atau sering kencing nates ini dulu. Tahu pernah sama ngalamin? Iya. Nak ning pondok itu sering ayang-ayang. Nah, aku bisanya ngentut apa? Hah? Yang biasanya ngentut. Biasanya apa? Ya, tentunya. Tapi kecil-kecil gitu. Mau wudu itu, mau sholat harus tepat waktu. Maksudnya waktu langsung kamu sholat. Jadi kalau orang kok punya penyakit ayang-ayangan atau sering netes-netes itu kadang kan kita sudah wudu, tapi kita duduk kok tiba-tiba kok keluar. Jadi benar-benar punya penyakit seperti itu loh. Nah, kalau bisa geseran. Nah, geseran. Jadi Cara udah gini gimana? obatin lah. Deh,